Moon, American, Floyd. Elena, how nice to see you Hey, again. Wood, what a wonderful surprise to meet you here. You're looking wonderful. Thank you. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul A Space Odyssey. Sesuai dengan judulnya, film ini akan membawa kita ke sebuah perjalanan luar angkasa. Film ini merupakan gambaran visual teori sejarah peradaban manusia dari zaman purba hingga modern dengan segala teknologi canggihnya. Film ini nantinya dibagi menjadi 4 section atau 4 kisah, namun film ini tuh tidak memiliki plot yang jelas, sehingga cukup sulit menemukan relevansi antara bagian satu dan bagian lainnya. Tapi tenang saja, Mimin akan menceritakan sebaik mungkin agar teman-teman bisa mengerti jalan ceritanya. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Section pertama, bagian ini menceritakan awal mula peradaban manusia. Jutaan tahun yang lalu, kita diperlihatkan keadaan bumi yang masih gersang dan kehidupan sekelompok kera di daerah Afrika. Namun jika diperhatikan, ciri-ciri fisik mereka lebih terlihat seperti manusia kera atau manusia purba. Mereka hidup berkelompok dan bertahan dari kerasnya persaingan mencari makanan serta ancaman serangan binatang buas. Terbatasnya makanan dan sumber air membuat tiap-tiap kelompok manusia purba itu saling berebut dan mempertahankan wilayahnya masing-masing. Kelompok yang kuat akan bertahan, sementara yang lemah akan terusir. Hingga suatu ketika muncul batu monolit hitam misterius di hadapan kelompok kera yang terusir. Para manusia kera yang penasaran itu menyentuhnya dan secara ajaib kecerdasan mereka meningkat berlipat-lipat. Mereka menjadi pintar kemudian menciptakan benda-benda primitif dari tulang binatang untuk berburu hewan lainnya. Mereka juga menggunakan alat-alat tersebut sebagai senjata untuk merebut kembali wilayah mereka. Kisah pertama ini seolah menceritakan tahapan evolusi dari sebelumnya primitif berkembang menjadi cerdas. Section kedua, berjuta-juta tahun kemudian, peradaban manusia berkembang pesat dengan segala teknologi canggihnya. Bahkan manusia sudah bisa melakukan perjalanan keluar bumi melalui penerbangan komersil, yang artinya siapapun yang punya duit bisa pergi keluar angkasa. Seorang anggota Dewan Astronomi Nasional bernama Dr. Haywood melakukan perjalanan angkasa untuk meneliti kemunculan objek misterius di bulan. Namun sebelum mendarat di bulan, Haywood mampir terlebih dahulu di Space Station 5. Kalau teman-teman bertanya kenapa manusia bisa berjalan normal di stasiun tersebut, karena stasiun itu didesain melingkar dan berputar secara konstan menghasilkan gaya satu gravitasi seolah-olah seperti sedang berada di bumi. Jadi sebenarnya di tahun 68 sutradara pun sudah memikirkan hal tersebut yang nantinya akan diadaptasi pada film fiksi ilmiah modern. Thank you. It's nice to have you back. Sampai di stasiun transit, Haywood diminta melakukan identifikasi ulang seperti nama, asal, dan tujuan penerbangan. Moon, American, Floyd. Setelah itu, Miller, kepala keamanan stasiun, mengantar Haywood ke ruang tunggu karena penerbangannya ke bulan dijadwalkan 1 jam ke depan. Sambil menunggu, Haywood melakukan panggilan video kepada putrinya yang ada di bumi. How nice to see you Hey, again. Wood. Selesai menelpon, Haywood bertemu dengan beberapa ilmuwan Rusia di lobi. Mereka sedang membicarakan keanehan di stasiun bulan Clavius, yaitu kemungkinan adanya epidemik atau wabah di sana. Sudah 10 hari mereka tidak bisa melakukan kontak dengan kru yang ada di sana. Mereka meminta Haywood mengurungkan niatnya pergi ke bulan karena wabah tersebut mudah menyebar. Namun Haywood tidak berhak mengambil kesimpulan apapun dan misi ke bulan tetap harus dijalankan. Singkat cerita, Haywood kembali naik penerbangan komersil menuju stasiun Clavius di bulan. Sebagai penumpang kelas 1, Haywood mendapat fasilitas dan pelayanan istimewa.
Setelah sampai Clavius, Dr. Haywood disambut anggota Dewan Stasiun kemudian melakukan pertemuan. Namun sebelum masuk ke pembahasan utama, Haywood meminta mereka menyudahi cerita palsu wabah menular dengan dalih untuk menutup-nutupi temuan misterius yang ada di bulan. Temuan itu memang rahasia, tapi bukan berarti harus menebar teror kepada orang-orang di luar sana. Dan setelah penelitian terhadap objek tersebut lengkap, Dewan akan segera mempublikasikannya. Selesai rapat, Haywood ditemani beberapa ilmuwan pergi ke situs di mana objek misterius itu berada. Objek tersebut terkubur sekitar 40 kaki di bawah permukaan bulan dan menyebabkan gravitasi bulan melengkung. Berdasar penelitian, batu itu bukan meteor atau benda angkasa yang menabrak bulan, tapi seperti sengaja dikubur 4 juta tahun yang lalu. Dan ternyata jika diperhatikan, batu hitam tersebut sama persis dengan batu monolit hitam yang dilihat manusia purba sebelumnya. Para ilmuwan kemudian mendekati batu tersebut dan Haywood mencoba menyentuhnya. Saat mereka berpose untuk foto bersama, tiba-tiba mereka terpapar cahaya matahari dan gelombang frekuensi tinggi mengganggu pendengaran mereka. Section ketiga. 18 bulan kemudian, kapal angkasa Amerika bernama Discovery One melakukan perjalanan menuju planet Jupiter. Dan perjalanan ini adalah upaya pertama manusia mencapai planet terjauh. 2 orang astronot yaitu David dan Frank mengoperasikan pesawat. Sementara 3 ilmuwan yang merupakan tim survei tidur dalam pot hibernasi dan akan dibangunkan setelah sampai tujuan. Selama perjalanan, mereka dibantu komputer super cerdas bernama HAL 9000. HAL adalah komputer berteknologi AI yang diprogram untuk mengoperasikan seluruh peralatan kapal angkasa serta memiliki tingkat akurasi sempurna. Cukup menggunakan perintah suara, HAL akan melakukan apa yang mereka butuhkan. The crew of Discovery One consists of 5 men. Tidak hanya itu, algoritma HAL mampu mendeteksi tingkat emosi dan mempelajari perilaku manusia. Hal itu bertujuan untuk mempermudah komunikasi dengan manusia. Ini berarti semakin HAL belajar, maka tingkat emosinya bisa menyerupai manusia. Excuse me, Frank. Hello, Frank. Happy birthday, darling. Happy birthday. Hari ini adalah hari ulang tahun Frank. HAL memberitahu bahwa dia mendapat transmisi panggilan video dari keluarganya. Mereka sangat bangga akan prestasi Frank yang menjadi manusia pertama pergi ke planet Jupiter. Happy birthday to you. Good evening, Dave. How you doing, Hal? Do you mind if I ask you a personal question? Suatu hari, HAL bertanya kepada David. Ia mendengar rumor tentang sesuatu yang digali di bulan, serta kejadian-kejadian aneh yang menyertainya. Awalnya, ia tidak memperdulikannya, namun sulit sekali mengeluarkannya dari pikirannya. Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence. You're working up your crew psychology report. Just a moment. I've just picked up a fault in the AE-35 unit. Tiba-tiba, HAL mendeteksi ada kerusakan pada salah satu antena komunikasi. Jika tidak diperbaiki, dalam waktu 72 jam antena itu akan rusak permanen. David kemudian melaporkan kerusakan tersebut pada pusat kontrol, lalu mereka berdua keluar kapal angkasa menggunakan sebuah pot kecil. Sampai di sana, David mengeluarkan modul antena kemudian membawa masuk ke dalam untuk dianalisa. Namun anehnya, David dan Frank tidak menemukan ada kerusakan pada modul tersebut. Pusat kontrol kemudian memberitahu mungkin HAL mengalami error lalu menyampaikan informasi yang salah. Hal ini juga terjadi pada kembaran komputer HAL yang ada di bumi. Mereka masih melakukan serangkaian pengujian untuk mengetahui ketetapan atas kesimpulan tersebut, dan mereka akan menghubungi kembali setelah menemukan jawabannya. Akan tetapi, HAL yang mendengar percakapan tersebut menolak kesalahannya. Kesalahan hanya terjadi yang disebabkan oleh manusia, dan sejauh ini catatan operasionalnya berjalan dengan sempurna. Bahkan kesalahan sekecil apapun HAL tidak menemukannya. Lalu HAL menyarankan agar mereka menaruh kembali modul tersebut pada antena dan melihat apakah modul itu rusak atau tidak. David dan Frank kemudian melakukan pembicaraan rahasia di dalam sebuah pot dengan mematikan sistem pendengaran HAL. Mereka mulai curiga terhadap perilaku HAL. Komputer itu mungkin saja mengalami kesalahan sistem. Padahal seluruh kendali kapal ini ada pada komputer tersebut.
yang tentu saja membuat mereka khawatir akan protokol keselamatan. Jika HAL benar-benar rusak, mereka berdua takut tidak punya pilihan lain, karena sejauh ini belum pernah ada yang mencoba mematikan sistem HAL. Akan tetapi, mereka itu tidak menyadari HAL memperhatikan gerak bibir pembicaraan mereka lalu menerjemahkannya. Setelah pembicaraan tersebut, Frank keluar kapal mengembalikan modul antena, sementara David memantaunya dari dalam. Tapi anehnya dan entah kenapa Frank melayang di luar tanpa menggunakan tali pengaman. Bukankah hal tersebut sangat berbahaya? Tiba-tiba HAL diam-diam mengendalikan pot yang ia gunakan untuk menabrak Frank kemudian membuatnya menjauhi kapal. David melihat hal tersebut, kemudian meminta HAL mencari tahu apa yang terjadi lalu menghubunginya. Tapi HAL tidak memiliki informasi apapun tentang kejadian itu dan tidak bisa menghubungi Frank karena radionya mati. Apa boleh buat, David masuk ke dalam pot lalu bergegas menyelamatkan Frank. Dari kejauhan, HAL terus mengawasinya. Kemudian HAL sengaja mematikan sistem penyokong kehidupan pada 3 pot hibernasi dan membuat 3 orang yang ada di dalamnya meninggal dunia. Jika teman-teman perhatikan, komputer HAL ini sangat mirip dengan komputer MOS yang ada di film Wandering Earth. Baik perilaku sabotasenya ataupun bentuk kamera penglihatan komputer tersebut. Bisa jadi komputer cerdas MOS terinspirasi dari komputer HAL di film ini. Setelah berhasil menangkap Frank, David meminta HAL membuka pintu kapal, akan tetapi HAL pura-pura tidak mendengarnya. Namun tak lama kemudian HAL meresponnya. HAL menolak membuka pintu Palka. Misi ini terlalu penting untuknya dan HAL tidak akan membiarkan David membahayakan misi ini. HAL membaca gerak bibir percakapan mereka yang berencana akan memutus sistemnya dan tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Tentu saja David heran dengan perkataan HAL, seolah dia ini adalah manusia yang menjalankan misi. Namun, apa yang dilakukan HAL juga tidak sepenuhnya salah. Sistem kecerdasannya membaca bahwa ada potensi kegagalan misi jika HAL dimatikan. Algoritma berpikirnya secara instan memperketat protokol keamanan dengan menyingkirkan siapapun yang berpotensi menjadi ancaman. HAL kemudian memutus saluran komunikasi dengan David. Open the doors. HAL, I won't argue with you anymore. Alright, HAL. I'll go in through the emergency airlock. David menyadari bahwa saat ini ia berhadapan dengan sistem artificial intelligence yang merepotkan. Tidak ada pilihan, David merelakan Frank yang terdeteksi sudah tidak bernyawa lalu membuka Palka darurat. Tapi Palka darurat itu tidak memiliki sistem dekompresi udara, ditambah David itu tidak menggunakan helm pengaman. Namun tidak ada pilihan, David nekat masuk ke dalam lalu segera menutup pintu darurat. Masuk ke dalam, David mengambil helm pengaman dan oksigen. Karena HAL mematikan sistem penyokong kehidupan, David pergi ke ruang server untuk mematikan sistemnya. Menyadari hal tersebut, HAL mengaku salah dan berharap David mempertimbangkan keputusannya. Dia mungkin salah mengambil keputusan, tapi ia berjanji akan bekerja dengan normal kembali. Tapi David nggak peduli, ia mencabut semua logic board HAL yang memutus sistemnya. Pusat kontrol kemudian mengirimkan transmisi video. Perjalanan ini bermula dari temuan pertama kehidupan cerdas di luar bumi. Mereka menemukan monumen batu monolit hitam berusia 4 juta tahun dan terkubur di bawah permukaan bulan. Tidak ada satupun yang bisa menjelaskan benda tersebut dan asal-usulnya. Hingga suatu ketika, mereka menerima sinyal radio dari objek misterius yang mengorbit di planet Jupiter. Dan gelombang frekuensinya sama persis dengan batu monolit hitam yang mereka temukan di bulan. Section keempat. Tak lama setelah mematikan HAL, sampailah David ke planet Jupiter. Kapal angkasanya bergerak mendekati objek misterius tersebut. Dan ternyata objek itu adalah batu monolit hitam sama seperti dengan yang mereka temukan di bulan. Namun ukuran batu itu berlipat-lipat jauh lebih besar. Dan setelah kapal angkasanya berada di sekitar batu monolit hitam, kapal itu mendadak melaju dengan kecepatan tinggi melewati celah dimensi alam semesta. Sepanjang perjalanan itu, David melihat betapa sangat luas dan luar biasanya alam semesta. Berbagai macam dimensi dan galaksi ia lewati, seolah ruang dan waktu itu tidak terbatas. Sebuah fenomena yang benar-benar jauh dari jangkauan akal pikir manusia.
Kalau teman-teman nonton film ini, teman-teman akan disuguhkan visual grafis memukau yang menggambarkan keindahan alam semesta. Dan tak lama kemudian, Pod yang ia tumpangi secara misterius berada di dalam sebuah rumah mewah. David kini berubah menjadi lebih tua daripada sebelumnya, seolah dia melakukan perjalanan angkasa selama bertahun-tahun. Lalu di dalam kamar, David melihat dirinya sendiri yang jauh lebih tua darinya duduk di meja makan. David tua itu keluar kamar karena merasa seseorang memperhatikannya lalu kembali ke dalam kamar. Tanpa sengaja, David menjatuhkan gelas. Saat menengok, David melihat dirinya sendiri yang jauh-jauh lebih tua terbaring lemas di atas kasur. Lalu tiba-tiba di hadapan David muncul batu monolit hitam. Ini adalah kemunculan yang keempat sejak kemunculan pertamanya di awal film. David menunjuk batu tersebut, kemudian ia berubah menjadi bayi yang diselubungi gelembung cahaya, lalu terbang melintasi alam semesta menuju bumi dan akhirnya film pun selesai. Film ini sebenarnya cukup membingungkan karena berjalan tanpa plot yang jelas. Namun jika diperhatikan, film ini tuh memiliki cerita yang sederhana, yaitu tentang tahapan evolusi manusia. Dari zaman prasejarah kemudian menjadi modern dengan segala kecanggihannya. Manusia akhirnya menembus batas pengetahuan dari alam semesta kemudian terlahir kembali. Seperti halnya siklus kehidupan dan kematian yang berulang karena ada awal dan akhir. Semua tahapan tersebut tidak terlepas dari kemunculan batu hitam misterius yang merupakan teknologi tinggi dari luar bumi, yang secara tidak langsung memberikan pengetahuan terhadap peradaban manusia. Section pertama, batu hitam itu membantu manusia purba berkembang menjadi spesies yang lebih cerdas. Karena ini adalah sebuah film, jadi baiknya kita itu mengikuti alurnya dan tidak perlu risau pada section pertama di film ini, yang menggambarkan manusia adalah evolusi dari manusia purba. Karena kita semua sudah sepakat bahwa manusia itu bukan hasil evolusi spesies kera. Pada section kedua, yaitu berjuta-juta tahun kemudian, manusia purba menjadi modern, menciptakan teknologi canggih dan bisa melakukan perjalanan angkasa. Setelah menemukan batu monolit yang ada di bulan, kecerdasan manusia semakin meningkat. Pada section ketiga, manusia dikisahkan mampu menciptakan superkomputer cerdas dan melakukan perjalanan menuju planet Jupiter. Meskipun teknologi AI bisa berbalik menjadi ancaman bagi manusia. Pada section keempat, digambarkan bahwa alam semesta itu sangat luas dengan segala hal yang di luar akal manusia. Disinilah akhir dan awal kehidupan seseorang itu terjadi, di mana kematian dan kehidupan adalah hal yang saling berkaitan. Ada yang menganggap kedatangan bayi itu ke bumi membawa kehancuran dan ada yang mengatakan bayi itu membawa harapan baru bagi umat manusia. Sebagian fans dari film ini menganggap batu hitam itu adalah representasi dari pencipta yang menuntun peradaban manusia di bumi. Memang butuh nonton berulang-ulang agar kita itu bisa sedikit mengerti tentang jalan cerita di film ini. Meski pada akhirnya kita dipaksa untuk memaksimalkan eksplorasi pikiran kita terhadap jalan cerita di film ini. Karena keunikan konsep dari film ini pun dianggap karya seni yang menggabungkan eksperimen audio dan visual yang memukau. Tak heran film A Space Odyssey ini adalah salah satu masterpiece dan menjadi inspirasi film-film fiksi ilmiah di masa setelahnya. Itulah alur film A Space Odyssey. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.